lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walal hamdu fil akhirati wa wal hakimul khabir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul kabir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadin abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih kama amara qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berjuta-juta kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya sehingga diakui sebagai umatnya yang mendapat syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selaku khatib kami mengajak kepada hadirin sekalian dan diri kami pribadi, marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan cara yang diajarkannya. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah merupakan waktu melakukan ibadah menyembelih hewan kurban. Berkurban bisa bermakna menyembelih hewan khusus dengan niat untuk bertakarrub kepada Allah. Pada waktu khusus untuk menyembelih dari hewan ternak berupa kambing, sapi, kerbau, unta, dan sebagainya, untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari Nahr. Ibadah kurban merupakan ritual tradisi umat Islam yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Kini ibadah kurban telah melembaga dan membudaya serta memiliki corak tersendiri bagi komunitas umat Islam di berbagai belahan dunia. Karenanya kurban memiliki hakikat yang sangat kuat dan dalam, serta harus diketahui oleh seorang kaum muslimin. Berkurban juga bisa dimaknai bentuk sedekah seorang muslim kepada sesama dan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah berupa memotong hewan kurban dengan membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat di sekitar seseorang yang berkurban. Di antara hikmah ibadah kurban adalah yang pertama, yaitu menunjukkan sikap syukur manusia setiap detik saat selalu mendapat nikmat dari Allah yang tidak dapat terhitung. Ketika kita selalu bersyukur mendapat nikmat Allah, maka sangat wajar dan seharusnya harus bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Berkurban atau menyembelih hewan kurban adalah merupakan aktualisasi dari sikap syukur kepada Allah
atas nikmat yang diterima sehingga kita mampu membeli hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu adalah dia yang terputus. Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Yang kedua yaitu sarana belajar ikhlas. Ibadah kurban dalam pengamalannya memerlukan keimanan dan keikhlasan dari orang yang berkurban. Tanpa keimanan dan keikhlasan, niscaya terasa sangat berat untuk dilaksanakan. Mengingat harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban dan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Keikhlasan ditunjukkan dengan harapan mendapat ridho dari Allah, sehingga ada kelegaan atau keikhlasan dari orang yang berkurban. Harapan mendapat ridholah yang juga menjadi penyemangat untuk berkurban. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Al-Quran Surat Al-Hajj 37. Yang ketiga yaitu memupuk kepedulian sesama. Dengan berkurban berarti peduli kepada orang lain dan saudara-saudara. Dengan kurban berarti memperhatikan saudara dan tetangga. Kurban ini juga merupakan kesempatan untuk memupuk kepedulian kepada sesama manusia. Kesempatan ini hanya setahun sekali. Mari kita berusaha untuk bisa melakukan ibadah kurban setiap tahun. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Al-Quran Surat Al-Hujurat. Yang keempat yaitu menyiarkan Islam. Ibadah kurban merupakan ibadah sosial yang berarti mengandung nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Mengapa? Karena setelah menyembelih hewan kurban, daging hewan kurban dibagikan kepada lingkungan sekitar. Hal ini boleh jadi akan memberikan daging kepada orang yang hanya makan daging setahun sekali. Boleh jadi sampai kepada orang yang sedang kepingin makan daging kurban dan lain sebagainya. Intinya dapat memberikan kebahagiaan dan menyambung persaudaraan dengan yang mendapatkan daging hewan kurban. Ketika kurban disembelih, inilah terbentuk suasana kerumunan karena kehadiran masyarakat yang ingin melihat hewan kurbannya dipotong dan lain sebagainya. Lantunan basmalah dan takbir dikumandangkan ketika sembelihan hewan kurban dilaksanakan. Hal ini menjadi syiar agama Islam yang boleh jadi akan menjadi jalan buat masyarakat muslim untuk lebih kuat lagi imannya dan boleh jadi memberikan hidayah kepada orang yang belum Islam. Yang kelima yaitu meningkatkan iman dan takwa. Iman memiliki sifat yazidu wa yanqus atau kadang naik kadang turun. Karenanya kita harus berusaha untuk meningkatkan sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar selalu tertanam dalam hati sanubari? Tanpa usaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak sudah pasti iman dan takwa kita akan menurun dan boleh jadi hilang. Kemaksiatan dan mudarat akan menjadikan kehancuran atau kelunturan iman dan takwa. Boleh jadi
Hal itu merupakan ujian yang diberikan Allah agar kita naik derajatnya. Jika lulus akan naik derajatnya, naik makomnya ke makom atau derajat yang lebih tinggi. Selanjutnya, jika kita sampai waktunya berkorban, boleh jadi itu ujian sekaligus harapan agar kita mendapat kebaikan dengan memperoleh keimanan dan ketakwaan yang kuat. Ujian ini juga dialami oleh Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin." Yang artinya sesungguhnya kami telah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu dia menunaikannya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, "Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau imam bagi seluruh umat manusia." Ibrahim berkata, "Jadikanlah juga dari keturunanku imam-imam." Tuhan berfirman, "Perjanjianku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim." Al-Quran surat Al-Baqarah 124. Yang keenam yaitu terpelihara dari sifat gigir dan menjadi beruntung. Berkorban merupakan sifat dan bukti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Berkorban dengan harta untuk orang tertentu dan kebanyakan orang terasa berat karena ada hubud dunia atau mencintai dunia, sehingga justru mengumpulkan dunia atau harta bukan membelanjakannya. Berkorban merupakan pembelanjaan harta di jalan Allah. Hanya ridho Allah yang diharapkan, bukan yang lain. Jika seseorang sudah ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk orang lain melalui ibadah kurban, maka Allah berjanji kepadanya dengan menjadikan orang yang berkurban akan dijauhkan dari sifat gigir dan selalu beruntung. Ketika kita berat untuk memberi, kita lupa bahwa hidup ini adalah suatu pemberiannya. Ketika kita ingin hidup kaya, kita lupa bahwa hidup ini sebenarnya adalah kekayaan, adalah suatu kekayaan. Kita sering lupa. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfaqu khairan lanfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dengar dan taatlah, nafkahkanlah yang baik untuk dirimu, dan siapa yang dipelihara dirinya dari sifat kikir, mereka lah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat At-Takabur. Yang ketujuh, ibadah yang dicintai Allah, ibadah beberapa macam. Ada ibadah madroh yang sudah ada ketentuannya, dan ibadah ghairu madroh. Ibadah kurban termasuk ibadah yang sudah ada ketentuannya dan juga merupakan ibadah yang lebih dicintai Allah. Dengan ibadah kurban boleh kita berharap juga cinta yang besar dari Allah. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bisa pahami hikmah-hikmah berkorban sehingga Allah ridho dan memudahkan dan merestui kita untuk mau dan bisa berkorban. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.